Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel S-Food. Di video kali ini aku akan membuat bolu coklat tanpa oven, tanpa coklat batang, dan juga tanpa mixer. Yang pasti rasanya sangat enak dan cocok juga dijadikan ide jualan. Nah, penasaran kan apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ditonton sampai habis ya. Oh ya, untuk resep lengkapnya ada di description box ya. Jadi jangan lupa dicek. Oke, sekarang kita masuk ke bahan-bahannya ya. Nah, bahan pertama di sini ada 200 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk, 200 gram gula pasir, 2 saset SKM coklat, 1 butir telur utuh, 150 ml minyak goreng, 300 ml air, setengah sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanili bubuk, dan yang terakhir sejumput garam. Oke, sekarang kita masuk ke cara membuatnya ya. Nah, pertama-tama di sini aku akan membuat bahan cair terlebih dahulu. Nah, di sini masukkan 2 saset SKM coklat ke dalam air. Ini kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Nah, setelah sudah tercampur merata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahan keringnya. Nah, di sini pertama-tama ayak terlebih dahulu tepung terigu dan coklat bubuknya. Nah, di sini aku ayak terlebih dahulu supaya nanti hasil kuenya itu akan mulus ya teman-teman, tidak ada tepung yang bergelindil gitu. Nah, ini kita ayak terus sampai semuanya habis ya teman-teman. Oke, setelah diayak ini kita aduk dulu supaya tercampur merata. Nah, setelah sudah tercampur merata, ini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya yaitu ini kita akan mau mengocok telur dan gula ya teman-teman. Nah, sekarang siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur utuh, lalu dilanjutkan dengan memasukkan gula. Nah, kemudian untuk mengaduknya di sini aku menggunakan garpu aja ya teman-teman. Jika kalian di rumah ada whisk yang tangan itu, kalian boleh pakai itu aja. Kalau tidak ada itu juga bisa pakai garpu ya teman-teman. Nah, ini bisa kok pakai garpu, asalkan kita waktu mengocoknya ini, mengaduknya ini sabar gitu ya teman-teman. Oh ya, ini kita aduk atau kita kocok sampai telurnya mengembang dan warnanya agak pucat gitu ya teman-teman, dan gulanya pun juga agak larut gitu ya. Nah, ini kita kocok terus sampai semuanya ini tercampur merata. Oh ya, jika kalian tidak sabar untuk mengocoknya ini atau mengaduknya, kalian juga bisa menggunakan mixer, tapi kan judulnya ini tanpa menggunakan mixer gitu ya teman-teman. Oke, nah setelah seperti ini telurnya sudah berubah warna pucat ya kan teman-teman. Nah, ini kita tambahkan garam, kemudian kita masukkan juga vanili bubuknya ya supaya tidak bau telur gitu. Nah, ini kemudian kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Oke, setelah itu ini kita masukkan bahan cair ya teman-teman, sebagiannya aja, sebagian dulu. Kemudian ini kita aduk lagi sampai teraduk merata. Ini kita aduk terus ya teman-teman sampai merata gitu, jangan ada yang nggak merata ya. Nah, setelah itu kemudian ini kita masukkan bahan keringnya sebagian juga ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi, aduk sampai merata juga. Oh iya teman-teman, cara membuat bolu ini itu sangat mudah ya teman-teman, tinggal masukkan bahan-bahannya aja dan jadi gitu. Dan ini juga tanpa oven, tanpa mixer, dan juga tanpa coklat batang ya teman-teman. Yang rasanya pun ini pasti sangat enak dan nyoklat banget, dijamin anak-anak pasti bakal suka. Nah, setelah semua sudah tercampur merata seperti ini ya teman-teman, kemudian ini tinggal kita masukkan sisa sebagian bahan cairnya sambil diaduk ya teman-teman. Ini kita masukkan semuanya dan ini kita aduk. Seperti aku bilang di awal tadi, ini hanya tinggal kita aduk-aduk, kita campur-campur dan jadi deh. Hasilnya
akan sangat enak dan sangat lembut. Nah, setelah dimasukkan bahan cair ini kemudian kita masukkan bahan keringnya juga. Semuanya kita masukkan ya teman-teman, sambil diaduk juga. Oh ya teman-teman, bolu ini sangat enak dan bisa juga dijadikan ide jualan untuk kita semua. Apalagi nanti kan sebentar lagi ini bulan puasa nih. Ini cocok sih dijadikan ide berbuka puasa ataupun untuk hampers untuk keluarga gitu ya teman-teman. Ini cocok karena rasanya sangat enak dan hasilnya pun nanti akan lembut. Enak pokoknya teman-teman. Nah ini kemudian kita aduk merata sampai seperti ini ya teman-teman. Setelah itu ini tinggal kita masukkan baking powder dan soda kue. Dan ini kita aduk merata juga. Oke, setelah semua sudah teraduk merata dan langkah terakhir ini kita masukkan minyak goreng. Kemudian ini kita aduk ya teman-teman. Nah pastikan dalam mengaduk minyak goreng ini benar-benar tercampur merata semuanya dan teraduk merata ya teman-teman. Dan jangan pastikan di bawah adonan kue ini jangan ada minyak yang mengendap, karena nanti itu akan bikin kuenya jadi bantet gitu ya teman-teman. Nah ini setelah semua teraduk merata, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini kita siapkan loyang yang sudah diolesin dengan margarin dan taburan tepung terigu. Kemudian tinggal kita tuangkan adonan kue bolunya ke dalam loyang. Oh ya, untuk loyang ini aku nggak tahu ya teman-teman diameter berapa. Yang penting ini ukuran loyangnya yang sedang gitu ya. Ini kita masukkan semua. Nah setelah itu jangan lupa ditap-tap seperti ini supaya udara yang mengendap di kue bolunya itu di adonan bolunya itu keluar gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu ini kita kukus. Yang kukusannya sebelum itu sudah dipanaskan terlebih dahulu menggunakan api yang kecil saja ya teman-teman selama kurang lebih 40 menit. Oh ya, jangan lupa juga kalau bisa tutup kukusnya ini ditutup dengan kain lap supaya airnya itu tidak menetes ke dalam kue bolunya gitu ya teman-teman. Nah setelah 40 menit kemudian ini bolunya sudah matang, dan setelah itu bolunya kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari cetakannya, dari loyangnya. Nah ini setelah dingin ya teman-teman, kemudian untuk pinggir-pinggirnya ini kita sisir menggunakan spatula supaya waktu mengeluarkan bolunya ini gak lengket gitu ya teman-teman, gak susah. Jadi ini kita sisir perlahan-lahan aja. Dan setelah itu tinggal kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Dan inilah dia hasil akhirnya teman-teman. Wow, begitu sangat menggiurkan bukan? Ini sangat lembut ya teman-teman kue bolunya. Oh ya, kalau dimakan gini aja sebenarnya sudah enak, tapi di sini toppingnya aku beri dengan lelehan coklat batang ya teman-teman supaya tidak terlalu polos gitu ya. Nah ini kita beri coklat batang, lelehan coklat batang, atau bisa juga kalian boleh pakai topping apapun, terserah kalian, selera kaliannya aja ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah sudah diolesin, sini atasnya pun juga aku taburin dengan seres supaya tampilannya lebih cantik gitu ya. Nah teman-teman, ini dia hasil akhirnya setelah sudah diberi topping. Wow, begitu sangat menggiurkan bukan? Sekarang jika dilihat, serius deh teman-teman, rasa bolu ini sangat enak, nyoklat banget. Pasti anak-anak bakal suka dan kalian pasti bakal recook resep ini lagi karena rasanya sangat enak dan bolunya ini pun teksturnya sangat lembut. Serius deh teman-teman, kalian wajib coba. Apalagi ini bisa dijadikan ide jualan karena modalnya juga nggak banyak-banyak kali, tapi bisa jadi modal untung besar. Nah bisa dilihat ya teman-teman. Wow, ini sangat lembut teksturnya, bisa dilihat. Sangat lembut ya teman-teman, dan ini sangat enak. Oh ya, untuk kue bolu ini bisa tahan sekitar 3 hari di suhu ruang, atau bisa juga seminggu. Ini bisa teman-teman tahannya kalau diletakkan di dalam kulkas gitu ya teman-teman.
Wow, serius deh teman-teman, ini sangat enak. Kalian wajib recook resep aku ini. Oke deh teman-teman, segini aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, komen dong untuk video selanjutnya. Kalian pingin aku buat apa?